Perkenalkan, nama saya Adil Nathan dari kelas M2, NIM 122104176558. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Manajemen Pemasaran bagian A. 1. Ya, wajib memiliki buku e-marketing karena di dalamnya terdapat materi tentang manajemen pemasaran dan dapat mempermudah menjawab soal yang diberikan karena di situ terdapat materinya. 2. Tujuan saya mengikuti kuliah manajemen pemasaran untuk belajar dan mendalami pengetahuan yang saya tentang manajemen pemasaran. 3. Saya menghadiri perkuliahan manajemen pemasaran sebanyak 7 kali atau selalu hadir karena ingin memenuhi mata kuliah manajemen pemasaran, menambah ilmu dan belajar. 4. Ya, saya aktif di kelas. Kelima, tugas yang sudah saya kerjakan ada 4 tugas yang berbentuk video. Record tugas keempat berbentuk file. Isi tugas di video pertama yaitu meringkas isi dari 3 video yang terdapat pada file yang diberikan. Tugas video kedua menjawab pertanyaan mengenai materi manajemen pemasaran. Video ketiga meringkas isi bab 1. Tugas file keempat menjawab soal bagian 8 yang berisi ringkasan tentang materi definisi pemasaran. Yang keenam, saya sudah bergabung di Classroom. Tugas yang diberikan di Classroom, yang satu mengumpul semua tugas yang telah dikerjakan. Tugas 2, memvideo record jawaban tugas tentang Avalio. Saya menyerahkan tugas pertama tanggal 25 April, tugas kedua pada tanggal 28 April. Mengenai tugas belum ada nilai yang diberikan. Bagian B. A. Avalio Marketplace adalah perusahaan aplikasi marketplace yang dipasarkan dengan cara afiliasi bertingkat dengan memadukan 2 pemasaran yaitu digital marketing dan network marketing. B. Saya mengetahui Avalio Marketplace dari media sosial saya yaitu Facebook dan WhatsApp. C. Ya, saya mendaftar di Avalio Marketplace. Web replika saya https://www.tokoavalio.com. Adriel Nathan. D. Saya tertarik mendaftar Avalio karena pendaftarannya gratis dan tidak rumit. E. Cara kerja Avalio sederhananya membagikan link produk lalu akan mendapatkan keuntungan dan komisi apabila ada pembelian menggunakan link tersebut. F. 1. Afiliator inti. Keuntungan yang kamu dapatkan ketika berhasil menjadi afiliator inti. Afiliator akan mendapatkan komisi tambahan atau tidak menghilangkan komisi sebelumnya. Dengan total komisi 23%, Avalio margin yang dibagikan menjadi 10 generasi afiliator inti. 2. Afiliator bronze adalah prestasi yang diberikan kepada para afiliator inti yang berhasil menjadikan 20 afiliator di bawahnya atau 20 jalur yang berbeda walaupun bukan kamu yang mengajak langsung menjadi afiliator inti. 3. Afiliator gold adalah prestasi yang diberikan kepada para afiliator bronze yang berhasil menjadikan 15 afiliator di bawahnya 15 jalur yang berbeda walaupun bukan kamu yang mengajak langsung menjadi afiliator bronze. Yang keempat, afiliator platinum adalah prestasi yang diberikan kepada afiliator gold yang berhasil menjadikan 10 afiliator di bawahnya atau 10 jalur yang berbeda walaupun bukan kamu yang mengajak langsung menjadi afiliator gold. Kelima, afiliator diamond adalah prestasi yang diberikan para afiliator platinum yang berhasil menjadikan 8 afiliator di bawahnya atau 8 jalur yang berbeda walaupun bukan kamu yang mengajak langsung menjadi afiliator inti. 6. Cara menghitung komisi. AM dikali 100 tutup kurung dikali 10% sama dengan komisi. H. Makna foto. I'm ready Avalio. Saya sebagai tanda saya sudah resmi bergabung menggunakan toko Avalio. Bagian C. A. Topik bab 2 mengenai perkembangan pemasaran
bab 1. Topik bab 3 mengenai perencanaan strategi pemasaran. Topik bab 4 mengenai sistem informasi pemasaran. Isi dari bab 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran. Ada banyak cara. Pemasaran dapat dianggap sebagai subdisiplin ilmu ekonomi. Perekonomian berdampak langsung pada cara pemasar mendorong produknya ke konsumen. Memahami hubungan antara ekonomi dan pemasaran dapat membantu pemilik bisnis mengalokasikan sumber daya pemasaran mereka dan menanggapi perubahan iklim ekonomi yang berubah. Permintaan pasokan mengikuti kontur pasar. Ekonomi menggunakan konsep yang disebut the law of diminishing return untuk menjelaskan bagaimana sumber daya dapat dialokasikan untuk memaksimalkan laba dan investasi. Seiring waktu, Anda mungkin menemukan bahwa biaya pemasaran atau iklan produk tertentu memenuhi atau melebihi jumlah uang yang Anda hasilkan dari menjual produk tersebut. Ini bisa terjadi ketika pesaing memasuki lapangan, ketika selera konsumen berubah atau ketika titik harga Anda terasa rendah atau terlalu tinggi. Ketika pelanggan berhenti membeli produk Anda dengan harga yang cukup cepat, Anda mendapatkan keuntungan yang semakin berkurang. Dengan kata lain, jumlah yang Anda peroleh dari investasi pemasaran adalah menyusut. Alokasi anggaran untuk bisnis. Jumlah dana yang didedikasikan untuk upaya pemasaran bisnis kecil, menengah besar Anda secara langsung terkait dengan penjualan dan kesuksesan perusahaan Anda. Perubahan industri. Terlepas dari perubahan persaingan atau pasar yang lebih luas, bisnis terkadang juga harus menghadapi perubahan dalam industri tempat mereka beroperasi. Persyaratan pelabelan di Indonesia. Label untuk produk makanan juga harus mencantumkan satu indikasi produk telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan serta memiliki nomor produk atau nomor ML yang diberikan oleh badan tersebut. 2. Tanggal habis tempo. 3. Nama dan alamat lengkap importir. 4. Jika produk halal, pemberian sertifikat halal dan lembaga yang disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. 5. Kepatuhan dengan peraturan pelabelan khusus lainnya saat zat pewarna digunakan. Label untuk obat farmasi juga harus menunjukkan 1. Negara asal, 2. Sifat komposisi obat, 3. Kuantitas dan nomor registrasi dan Kementerian Kesehatan. Persyaratan produksi, distribusi, pelabelan, pengemasan, dan iklan khusus berlaku untuk kosmetik dan perubahan kebersihan. Isi bab 3. Konsep dasar perencanaan pemasaran. Untuk mengatur penjualan dan fungsi pemasaran, Anda perlu mencari sistematik mengidentifikasi berbagai pilihan yang tersedia, memilih satu atau lebih pilihan tersebut, dan menjadwal serta menghitung biaya dan melakukan kegiatan pemasaran untuk mencapai sasaran. Apa itu perencanaan strategi pemasaran? Perencanaan strategi pemasaran melibatkan pembuatan peta jalan untuk memberitahu Anda bagaimana Anda akan menjual produk atau layanan pelanggan Anda. Mulailah dengan analisis situasi. Sebelum Anda dapat mengembangkan rencana, Anda perlu menentukan dengan tepat di mana posisi bisnis Anda saat ini. Mungkin perusahaan Anda mencapai tujuan pendapatan tetapi ingin meningkatkan skala atau pindah ke pasar baru. Jika Anda tidak mencapai tujuan, lakukan penilaian yang jujur tentang alasannya. Tentukan pelanggan ideal. Seorang pemilik bisnis yang mengatakan semua orang adalah klien saya mengandalkan konsep pemasaran luas yang kemungkinan besar akan merusak kesuksesan penjualan. Tetapkan tujuan pemasaran. Pemasaran harus mengarah pada penjualan. Tentukan bagaimana upaya Anda meningkatkan pendapatan. Pilih alat pemasaran. Setelah Anda mengenal pelanggan Anda dan apa yang Anda ingin lakukan, tentukan metode pemasaran Anda. Dana anggaran. Semuanya membutuhkan uang, dan Anda ingin memastikan Anda memiliki anggaran yang memungkinkan strategi Anda berhasil tetapi tidak membuang uang banyak demi uang pada strategi yang tidak efektif. Tetapkan anggaran untuk setiap strategi.
Arti penting pemasaran. Tidak dipungkiri bahwa perencanaan pemasaran penting. Kemampuan Anda untuk memperoleh keuntungan penjualan dipengaruhi oleh ratusan faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi dalam cara kompleks. Keuntungan penjualan dapat disimpulkan dalam 4 poin berikut. 1. Memaksimalkan pendapatan atau revenue. 2. Memaksimalkan keuntungan. 3. Memaksimalkan return of investment. 4. Dan meminimalkan biaya. Isi bab 4. Fungsi manajemen. Jelasnya, sistem informasi yang mengklaim mendukung manajer tidak dapat dibangun kecuali seorang memahami apa yang dilakukan manajer dan bagaimana mereka melakukannya. Model klasik dari apa yang dilakukan manajer yang didukung oleh penulis pada tahun 1920-an seperti Henry Fayol, meski secara itu menarik, memiliki nilai terbatas. Sebagai bantuan untuk desain sistem informasi, model klasik mengidentifikasi 5 fungsi berikut sebagai parameter dari apa yang dilakukan manajer. 1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian. 3. Koordinasi. 4. Memutuskan. 5. Mengontrol. Misalnya, model perilaku menggambarkan 5 karakteristik manajerial. 1. Volume tinggi, pekerjaan kecepatan tinggi. 2. Variasi, fragmentasi, singkatnya. 3. Prevensi masalah saat ini. 4. Jaringan interaksi yang kompleks atau kontaks. 5. Preferensi yang kuat untuk media verbal. Peran manajerial. Miss Berg mengemukakan bahwa aktivitas manajerial terbagi dalam kategori interpersonal, pemrosesan informasi, dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sering dilihat sebagai pusat dari apa yang dilakukan manajer, sesuatu yang menyita sebagian besar waktu manajer. Komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran dimaksudkan untuk menyatukan item data yang berbeda ke dalam badan informasi yang koheren. Sistem informasi pemasaran seperti apa yang akan segera terlihat, lebih dari sekedar data atau informasi mentah yang sesuai untuk pengambilan keputusan sistem keputusan. Sistem informasi pemasaran juga menyediakan metode untuk menafsirkan informasi yang disediakan sistem informasi pemasaran. Pentingnya sistem informasi pemasaran telah menyederhanakan tugas pengambilan keputusan bagi para manajer dan juga menyediakan alat yang berguna untuk perencanaan strategis kegiatan bisnis. Mengisi kesenjangan informasi, sistem informasi pemasaran memfasilitasi perusahaan yang terlibat dalam retail global dan praktik perdagangan internasional lainnya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka yang menyadari skenario di seluruh dunia, memfasilitasi pengambilan keputusan. Ini adalah alat berguna untuk pengambilan keputusan di masa depan yang melibatkan keputusan terkait strategis, operasional, dan pengendalian. Bersaing atas faktor non-harga. Sistem informasi SIM digunakan untuk mengadopsi strategi persaingan non-harga. Ini memfasilitasi citra mereka, penyesuaian produk, diferensiasi produk, hubungan masyarakat, layanan, tambahan, dan lain-lain untuk mempertahankan konsumen tanpa perang harga apapun. Karakteristik sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran saat ini digunakan oleh semua jenis organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dan kesuksesan dalam bisnis mereka. Sistem berbasis komputer. Dalam sistem informasi pemasaran, semua informasi dikumpulkan, dianalisis, dan dikomunikasikan melalui perangkat komputer, dan informasi pemasaran yang berguna disimpan dalam mikrofilm. B. Menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan dengan pasar sasaran untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. C. Menurut saya, marketing mempengaruhi kehidupan di masa
mendatang karena dapat menghubungkan sebuah brand dengan calon konsumen, dan agar bisa terhubung dengan baik tentunya di dalam marketing harus terdapat proses identifikasi seperti kebutuhan calon pelanggan serta bagaimana cara perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. D. Konsep produksi. Fokus pada produksi yang efisien dan menghasilkan produk dengan biaya rendah. Konsep ini cenderung mengabaikan kebutuhan untuk keinginan pelanggan. Konsep produk. Fokus pada kualitas produk, desain, dan ciri-ciri unik. Konsep ini menganggap bahwa produk berkualitas akan menarik pelanggan tanpa memperhatikan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Konsep penjualan. Fokus pada penjualan aktif dan promosi produk. Konsep ini mengasumsikan bahwa konsumen tidak akan membeli produk tanpa dorongan dari perusahaan. Konsep pemasaran. Fokus pada memahami dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan menawarkan nilai yang lebih baik daripada pesaing. Konsep ini menekankan pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Terima kasih.